Salam Marinir. Dari Batalion Intai Amfibi 1 Marinir, saya Sersan Emilia akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Dalam rangka Multilateral Naval Exercise Komodo, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MMTR Opsla pada acara opening ceremony 5 tahun Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 di Pelabuhan Benoa, Bali yang diikuti 37 delegasi Angkatan Laut negara sahabat dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Haji Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha. Usai opening ceremony 5 tahun Multilateral Naval Exercise Komodo 2025, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi menghadiri welcome dinner di Gedung Citra Kelangan Institut Seni Indonesia dan Pasar Bali. Diikuti 39 negara dengan 300 peserta, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi menghadiri Simposium Keamanan Maritim Internasional ke-6 yang dibuka Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Safri Samsudin MBA di Ballroom Maupura Bali International Convention Center The Westin Nusa Dua, Bali. Bertempat di Korem 163 Wira Satya, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MMTR Opsla memimpin pemberangkatan City Parade atau kirap kota, dilanjutkan peresmian Monumen Multilateral Naval Exercise Komodo 2025. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi didampingi Ketua Gabungan Jalasnastri Korps Marinir Nyonya Nana Andy Supardi menghadiri pembekalan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MMTR Opsla dan Ketua Umum Jalasnastri Nyonya Vera Muhammad Ali kepada siswa dan pendamping diikuti 201 siswa Diktupa 54 TNI AL Gedung RE Marta Dinata Kodik Latal, Surabaya. Dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MMTR Opsla, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andy Supardi didampingi Ketua Gabungan Jalasnastri Korps Marinir Nyonya Nana Andy Supardi menghadiri upacara prasetya perwira pendidikan pembentukan perwira 54 bertempat di Lapangan Laut Maluku Kodik Latal, Surabaya. Mewakili Komandan Korps Marinir, Wadan Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir memberikan pembekalan kepada calon wisudawan pendidikan pembentukan perwira Angkatan 54 tahun 2024 secara virtual di ruang Puskodal Mako Kormar, Jakarta Pusat. Dalam rangka hari ulang tahun ke-79 Polisi Militer Angkatan Laut, Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir mewakili Dan Kormar menghadiri tasyakuran yang digelar di Balai Prajurit RB Supardan, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya nomor 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sukses melaksanakan tugas di tanah Papua, Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir menyambut prajurit petarung Korps Marinir usai melaksanakan tugas yang tergabung dalam Satgas Koops TNI HBMA 1 tahun 2024 bertempat di ruang holding Unif 6 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan. Bertempat di Dermaga Komando Lintas Laut Militer, Inspektur Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Trisubandiana melepas ratusan prajurit petarung Korps Marinir Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini Mobile Batalion Infanteri 1 Marinir, Satgas Koops TNI dan Satgas Banmin yang akan bertugas di Papua. Inspektur Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Trisubandiana menerima kunjungan kerja tim review dari Itjen Kemhan RI dalam rangka pelaksanaan review laporan keuangan tahun anggaran 2024 di Rupat Gedung Agus Subekti Mako Kormar, Jakarta Pusat.
Dalam rangka merayakan hari ulang tahun Kaisar Jepang Kaisar Naruhito, Askomlek dan Kormar Kolonel Marinir Didit Hendra Wijaya mewakili dan Kormar menghadiri acara Birthday of His Majesty the Emperor Japan yang ke-65 di Astor Ballroom The St. Regis Hotel Jakarta Pusat. Untuk meningkatkan kesiapan tempur serta sarana komunikasi untuk menyampaikan evaluasi program kerja dan kebijakan Komandan Korps Marinir, Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk memimpin rapat komando dan staf jajaran Pasmar 1 yang digelar di Holding Room Unit 6 Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk berhasil naik podium di posisi kedua pada kejuaraan menembak dan Kopaskat Cup 2025 International Practical Shooting Confederation Level 3 yang digelar di lapangan tembak Jamsuri Wing Komando 1 Kopaskat Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Untuk memelihara kemampuan dan kekompakan perorangan maupun tim, Batalion Infanteri 2 Marinir melaksanakan latihan dayung perahu karet di Pantai Festival Ancol, Jakarta Utara. Digelar di lapangan Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya, Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Nanang Saifullah memimpin upacara serah terima jabatan 3 Komandan Satuan Pelaksana, mulai dari Komandan Detasmen Markas, Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 6 Makassar, dan Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 8 Bitung. Dalam rangka latihan standar kemampuan perorangan lanjutan dan latihan satuan dasar, prajurit Batalion Intai Amfibi 2 Marinir melaksanakan latihan military combat free fall dengan metode high altitude high opening di ketinggian 15.000 feet di atas langit lapangan Jatayu dan Matra 2 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-63 tahun 2025, Batalion Infanteri 3 Marinir menggelar lomba pentathlon regu tangguh antar kompi dengan materi menembak, dayung perahu karet, merayap tali, renang ponco, dan mendorong truk reo yang digelar di Kesatrian Marinir R. Suhadi Gedangan, Sidoarjo. Guna mendukung tugas-tugas pokok dan menunjang latihan serta meningkatkan profesionalisme prajurit petarung Pasmar 3, Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat meninjau lokasi yang rencana akan dibangun lapangan tembak laras panjang Katapop bertempat di Kuari Kesatrian Marinir Abraham Octavianus Atururi Katapop, Sorong, Papua Barat Daya. Bertempat di lantai 3 ruang rapat Panglima Koarmada 3 Sorong, Papua Barat Daya, Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat menghadiri taklimat akhir audit kinerja Itjen TNI periode 1 tahun 2025 yang dipimpin langsung Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa selaku Inspektur Jenderal TNI secara video conference. Guna meningkatkan semangat militan para prajurit TNI Angkatan Laut khususnya Korps Marinir jajaran Pasmar 3 melaksanakan uji coba fasilitas lapangan halang rintang yang berlokasi di depan Mokoyon Zeni 3 Marinir Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka meningkatkan kecepatan, kelincahan, dan keterampilan serta cepat dalam pengambilan keputusan, Brigade Infanteri 3 Marinir menggelar perlombaan Infanteri Dex Quiz Game bertempat di seputaran lingkungan Brigif 3 Marinir Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Brigif 4 Mar BS ke-21 tahun, Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir BS Kolonel Marinir Supriyadi Tarigan didampingi Ibu Ketua Cabang 7 PG Kormar Nyonya Yayu Supriyadi Tarigan menggelar tatap muka dengan seluruh prajurit Brigif 4 Mar BS wilayah Lampung beserta istri yang dilaksanakan di Unit 7 Marinir Ketapang, Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung. Asah kemampuan dan profesionalisme para pelatih marinir, Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran melaksanakan latihan perorangan dasar dengan materi mountaineering, seat rappelling, dan IPAM rappelling di daerah latihan Puslat Purmar 5 Baluran, Situbondo.
Guna menjaga keselamatan dalam mencari ikan di laut, prajurit Satgas Marinir Pam Amalat 30 membekali masyarakat pesisir dengan pengetahuan keselamatan kerja pada saat mencari ikan dengan mensosialisasikan keselamatan kerja nelayan di tempat pelanggan ikan Tanjung Karang, Sebatik, Kalimantan Utara. Dalam rangka membina fisik dan kekompakan tim, prajurit marinir dari Satgas Hatrat LNU 6 melaksanakan latihan cross country di wilayah Stengar, Kabupaten Natuna. Atlet MMA Pasmar 3 Serdam Marinir Niko Mohtadi berhasil meraih medali emas kategori K1 Taekwondo Pro kelas 70 kg putra setelah mengalahkan petarung dari Twins Flame Fighter Jakarta dengan kemenangan skor dalam 4 ronde pertandingan pada kejuaraan Kasalbet 2025 yang diselenggarakan di lapangan Puputan Renon, Bali. Petarung Batalion Bekpal 2 Marinir Pratu Marinir Ridwan Maulana sukses meraih medali perak kategori muatai 51 kg putra dalam ajang kejuaraan Kasalbet 2025 yang diselenggarakan di lapangan Puputan Renon, Bali. Prajurit Marinir Yesus Peter Golden Mere berhasil meraih juara 2 pada kategori K1 kelas 59 kg. Dan Pratu Marinir Ilham Agung Gunawan berhasil meraih juara 2 pada kategori MMA kelas 56 kg yang diikuti beberapa atlet dari berbagai daerah se-Indonesia. Prajurit sejati bertempur bukan karena membencinya, namun karena dia lebih mencintai bangsa dan negaranya. Dari Batalion Intai Amfibi 1 Korps Marinir, saya Sersan Emilia mewakili kerabat kerja di Spenkormar pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalas Weva, Jaya Mahi. Marinir.